titik impas atau break-even analysis. Nah, break-even analysis ini menggunakan konsep biaya tetap dan biaya tidak tetap, yang mana biaya keseluruhan atau yang kita kenal sebagai total cost merupakan penjumlahan dari total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Ya, kemudian total variable cost ini sendiri bisa kita dapatkan dari variable cost per unit dikalikan dengan quantity. Sedangkan kalau fix kan istilahnya itu total biaya tetap yang selamanya itu tidak terpengaruh dengan kuantitas. Nah, untuk total cost ini sendiri, total cost itu bisa kita dapatkan dari penghasilan total atau kita kenal sebagai total revenue, ya. Kemudian revenue per unit itu kita kalikan dengan kuantitas, itu adalah total revenue, yang mana total revenue itu sama dengan total cost, ya. Jadi istilahnya itu cara lain untuk mendapatkan total cost. Nah, kemudian kalau kita masukkan dari penjabaran rumus-rumus tersebut, maka dalam menentukan analisis titik impas bisa kita dapatkan dari revenue per unit, ya, atau tarif atau harga jual per kegiatan itu dikalikan dengan kuantitas yang sama dengan juga didapatkan dari total fixed cost ditambah dengan variable cost per unit dikalikan dengan kuantitas. Itu total analisis titik impas. Jadi sama gitu ya. Harusnya total cost sama dengan total fixed cost ditambahkan total variable cost. Yang kemudian kita pecah lagi bagaimana mendapatkan perhitungannya. Nah, contoh perhitungan untuk analisis titik impas yang kemudian nantinya kita gunakan untuk menentukan jumlah kunjungan berapa sih yang harus diterima oleh sebuah poliklinik di rumah sakit ini. Ini contoh kasusnya. Jadi, sebuah poliklinik rumah sakit A mempunyai biaya tetap total sebesar 10 juta rupiah per tahun. Dan biaya tidak tetapnya per unit adalah 4.500 per kunjungan. Nah, tarif yang diberlakukan untuk rawat jalan poliklinik rumah sakit A ini adalah Rp5.000 per kunjungan. Nah, pertanyaannya, berapa banyak jumlah rawat jalan yang harus dilakukan selama 1 tahun agar terjadi titik impas? Nah, jawabannya adalah menggunakan rumus yang tadi ya. Kita masukkan dulu rumus revenue per unit dikalikan dengan kuantitas, kemudian total variable cost ditambah dengan variable cost per unit dari kuantitas. Nah, revenue per unit itu adalah tarif. Tarifnya tadi adalah 5.000 per kunjungan. Nah, kunjungan ini masih kita cari kan karena kita pengen tahu jumlah kunjungan, berapa jumlah jalan yang harus dilakukan agar terjadi titik impas. Kemudian total fixed cost-nya itu adalah 10 juta ya. Ini ada pemotongan 10 juta rupiah. Kemudian kita kalikan dengan 4.500 dikalikan kuantitas. Nah, kalau kemudian kita masukkan rumusnya, maka kuantitas itu adalah 20.000 kali. Artinya, dengan jumlah layanan sebanyak 20.000 kunjungan, maka rumah sakit A baru akan menutup seluruh biaya tetap dan biaya tidak tetapnya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan layanan tersebut. Nah, perhitungan berapa harga yang harus dijual itu bila diketahui jumlah layanan per tahunnya. Ya, ini gunakan untuk menutup biaya total tetap dan biaya tidak tetap juga itu bisa dihitung. Kemudian kita ke analisis kelayakan ekonomis. Ya, ini pertama kita tadi tanpa memperhatikan nilai uang ya, yang kemudian kita kaitkan dengan waktu yang sering digunakan. Ini menggunakan perhitungan ARR atau Accounting Rate of Return, lalu juga bisa menggunakan payback methods atau PM. Nah, ini contoh investasi
Misal suatu investasi yang diusulkan memiliki data sebagai berikut. Masa hidup ekonomis investasinya itu adalah 10 tahun, biaya investasinya adalah sebesar 110 juta rupiah, perkiraan penerimaan per tahunnya adalah 55 juta rupiah, lalu nilai jual kembali itu adalah 13 juta rupiah, lalu perkiraan pengeluaran per tahunnya itu adalah sebesar 30 juta rupiah, dan biaya suku bunganya adalah 18%. Nah, untuk menghitung accounting rate of return atau ARR-nya, ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui berapa besarnya kemampuan pengembalian suatu investasi. Nah, rumus penghitungannya ARR itu didapatkan dari pendapatan bersih rata-rata per tahun dibagi biaya investasi awal. Nah, biaya pendapatan bersih rata-rata per tahun ini didapatkan dari pengurangan dari angka tadi perkiraan penerimaan per tahun yaitu 50 juta rupiah, kemudian kita kurangkan dengan nilai perkiraan pengeluaran per tahunnya berapa. Jadi itu kita dapatkan nilai pendapatan bersih rata-rata ya. Jadi penerimaan dikurang dengan pengeluaran, maka kita dapatkan pendapatan bersih rata-rata yang kemudian kita bagi dengan biaya investasi awal. Maka dapat perhitungannya untuk data ini adalah mendapatkan nilai 22,7%. Ini kita nilai ARR-nya lebih besar dari biaya opportunity, maka secara investasi dapat disebut layak untuk dilakukan. Lalu kelayakan ekonomis yang kedua, perhitungan dengan payback method atau PM. Ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh suatu investasi dihitung dari arus kas masuk investasi tersebut. Nah, penghitungannya PM ini didapatkan dari biaya investasi awal, kemudian kita bagi dari pendapatan bersih rata-rata per tahun. Jadi tinggal dimasukkan saja ya, tadi biaya investasi awalnya sebesar 110 juta rupiah, kita bagikan dengan pendapatan bersihnya tadi adalah sebesar 25 juta rupiah, maka lama waktu yang didapatkan dari investasi ini adalah 4,4 tahun. Nah, nilai 4,4 tahun ini adalah lebih rendah dari masa hidup ekonomis investasinya tadi yang menurut informasi selama 10 tahun. Maka secara relatif dapat kita katakan bahwa usulan investasi tersebut dapat kita terima. Sebaliknya ya, kalau nantinya nilai PM-nya itu mendekati masa hidup ekonomis, maka resiko untuk mencapai titik impas itu akan menjadi tinggi, maka tidak disarankan untuk menerima investasi tersebut. Lalu analisis kelayakan ekonomis yang kedua, dengan memperhatikan atau menimbang perubahan nilai uang yang dikaitkan dengan waktu. Nah, teknik analisisnya ini dikenal sebagai discounted cash flow method ya. Nah, ini teknik yang mudah dan sering digunakan, dan yang kita kenal teknik ini adalah NPV atau net present value. Nah, dalam menghitung net present value ini kita perlu mengetahui compounding interest factor yang kita kenal sebagai future value factor dan discounted factor, present value factor. Yang sebenarnya ini sudah kita bahas di kemarin nilai waktu uang ya. Kurang lebih bahwa untuk compounding interest factor atau CIF ini menjelaskan berapa besarnya nilai uang yang dimiliki saat ini jika kita terimanya 5 tahun kemudian, dengan perkiraan bunganya itu adalah 18% per tahun. Ya, rumus yang digunakan adalah 1/I pangkat investasinya, tapi di sebelumnya itu dikalikan dengan uangnya uang yang dimiliki saat ini. Nah, kemudian discounted factor ini menjelaskan berapa nilai yang akan diterima seseorang pada saat ini terhadap sejumlah uang yang seharusnya diterima pada 5 tahun yang akan datang apabila bunganya itu sebesar 18% per tahun.
Kalau masih ingat istilah kita kemarin adalah present value money gitu ya. Nah, untuk menghitung net present value atau NPV ini didapatkan hasil dari penjumlahan dari arus kas masuk dalam periode N dikurangi dengan arus kas keluar dari dalam periode waktu tersebut, yang kemudian kita bagikan dengan tadi ya, 1 ditambahkan dengan nilai investasi dipangkatkan dengan waktu, kemudian ditambahkan dengan nilai jumlah kembali pada saat masa hidup ekonomisnya habis, dibagikan dengan 1 ditambah dengan nilai investasi suku bunga dipangkatkan dengan masa hidup ekonomis. Nah, kemudian nilai-nilai ini dikurangi dengan biaya investasi ya. Biaya investasi dibagi dengan 1 per nilai suku bunganya dipangkatkan dengan periode waktu. Nah, dengan menggunakan data investasi yang diusulkan pada slide sebelumnya, maka NPV dengan waktu 10 tahun dan bunga 18% per tahun perhitungannya adalah seperti ini. Jadi tadi kita menghitung dulu ya cost investment-nya ya, biaya investasi arus kas masuk dalam periode per T-nya dikurangi dengan arus kas keluar dalam periode T-nya. Yang kita dapatkan tadi ya adalah nilai penerimaannya itu adalah 55 juta dikurangi dengan pengeluaran per tahunnya adalah 30 juta rupiah, maka pendapatan bersihnya istilahnya itu adalah 25 juta rupiah per tahun, yang kemudian ini karena kita pakai investasinya 10 tahun maka pangkatnya nanti menyesuaikan dari investasi tahun pertama sampai 10 tahun, yang kemudian kalau kita jumlahkan maka nilainya adalah 112 sekian. Lalu untuk menghitung S per 1 ditambahkan nilai investasi suku bunga dipangkatkan 10 tahun, maka nilainya adalah 2.483. Nah, untuk perhitungan biaya investasi dibagikan dengan 1 per I pangkat masa hidup ekonomisnya ya, maka nilainya adalah 110 juta rupiah. Jadi ini tinggal dimasukkan rumusnya, maka net present value-nya didapatkan hasil sebesar 4.838.155 rupiah. Nilai ini secara ekonomis kita dapat katakan investasinya ini layak untuk dilakukan. Nah, kemudian di akhir pertemuan di materi manajemen investasi ini, agar menunjang pemahaman kalian mengenai pentingnya investasi dan perlunya analisis kajian studi kelayakan sebuah investasi seperti contoh perhitungan kita barusan, saya juga lampirkan di e-learning-nya 4 artikel-artikel yang memperlihatkan kajian kelayakan investasi di sebuah rumah sakit. Nah, tugas kalian adalah membuat resume terkait poin-poin penting dalam suatu investasi, yang kalau seandainya kalian mendengarkan rekaman ini dari awal, maka dalam pembuatan tugas ini akan sangat membantu kalian dalam men-skimming bacaan dan mengambil inti dari artikel tersebut. Nah, untuk tulisan tugas ini dikemas dengan bahasa kalian sendiri ya. Jadi tidak mengcopy paste dari artikelnya secara bulat-bulat. Jadi perlu pakai bahasa kalian sendiri. Sehingga dalam penyajian tugas ini nantinya antar individu itu akan berbeda satu sama lain. Karena ini kan dalam penyampaian masing-masing orang itu akan berbeda. Lalu tulisan ini dibuat dengan tulisan tangan ya, jadi tidak kalian tuliskan di komputer dengan maksimal 4 halaman. Ya, jadi bisa intervalnya 1 sampai 4 halaman, tapi 4 halaman itu adalah maksimal. Ya. Kemudian tulisan tangan itu di-scan menjadi format PDF. Lalu file tersebut diberi label keterangan file name filenya itu adalah NIM _ nama
underscore tugas Menq 3. Nah, demikian untuk materi kita hari ini, dan tugas yang barusan saya berikan dikumpulkan paling lambat pada pukul 16.00, dan saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.